Jadi Bapak Ibu, salah satu sektor favorit saya saat ini adalah sektor energi. Misalnya, ya Anda udah tahu lah ya, kalau sekarang ini beberapa saham sektor energi lagi hot, ya kan? Kayak Raja, kemudian kemarin SMMT, apa lagi? PTBA, Adaro juga mulai bangkit lagi, betul? Iya. Nah, Bapak Ibu, saya beri tips bahwa saham-saham dalam satu sektor yang sama, pergerakan harga sahamnya itu cenderung mirip. Siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya, Pak? Pak Steven, gimana kabarnya Pak? Cuan apa hari ini? Hari ini belum cuan-cuan banget nih. Aduh, Pak Adi. Perlu insight dari Pak Adi lagi nih. Ini orang-orang di grup pada pesta raja ini. Ini rajanya pada cuan segede kapan nih? Oh ya, Raja. Bullish banget sih. Iya, kita masuk sekarang ya udah telat sayang, tinggal iya. doang. Oke. Ayo Pak Adi, kita sambut dulu ya yang viewers kita ya. Oke. Selamat siang sahabat investor semuanya dari Heran Putri Sekuritas dan juga dari Taurus Trader Academy. Selamat siang juga Pak Adi. Selamat pagi semua. Halo juga Pak Steven. Nah Pak Adi, ini berita hot semalam nih Pak. Kalau mau kita bahas nih Pak tentang inflasi Pak. Nah, Bla bla bla. Alah, ngapain juga lu pikirin sayang? Mau inflasi, mau deflasi, mau IDR naik turun, ngapain juga dipikirin? Jadi Bapak Ibu, Anda santai aja. Karena udah jadi hukum alam bahwa rezeki, nah ini dia, cuan, ya, profit, ya, itu datangnya, asalnya, sumbernya dari hati yang damai, pikiran yang tenang. Ya. Jadi kalau Anda beli saham sampai ada kepikiran, ketakutan, ya, mau inflasi kayak mau deflasi atau mau apa tuh inflasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir kayak 40 tahun terakhir kayak. Kalau Anda ketakutan, berarti artinya kemungkinan besar itu cuma satu. Yaitu Anda belinya kebanyakan. Nah, itu. Iya, jadi Bapak Ibu, Anda kalau beli saham, trading saham, investasi saham, itu jangan nonton market tiap menit. waduh. Keganggu ya Pak ya. Iya, pasti galau dijamin. Ya, ketika market hijau langsung galau, FOMO langsung. Waduh, ini baru naik semua nih, beli apa nih ya, FOMO langsung ya. Tadi ketika tahunya nyangkut ya. Tapi ketika market merah juga fear pula ya, ketakutan lagi. Yaitu gimana kalau besok malah turun. Nah itu. Jadi ketika market naik takut ketinggalan, ketika market turun takut tambah turun. Nah, itu dia. Jadi mau naik turun takut semua itu ya. Galau, Pak. Galau kan? Nah, kalau galau gitu Bapak Ibu, gimana caranya rezeki datang coba? Pikir coba. Ya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa kok rezeki datang itu dari hati yang damai dan pikiran yang tenang? Karena Anda pasti ada mungkin pernah ya baca bahwa segala hal di dunia ini
itu memancarkan vibrasi atau getaran. Apakah Anda pernah dengar seperti itu? Kalau dengar, coba tolong ketik dengar di komen. Coba saya ingin tahu coba. Apakah ada yang pernah dengar seperti itu? Ya, bisa ketik di komen dengar Bapak Ibu semuanya ya. Coba. Coba. Pernah nggak? Ini Bapak Ibu, saya akan beri Anda sebuah rahasia. Gimana caranya daripada Anda capek-capek ngejar cuan, mending bikin diri Anda dikejar cuan. Nah, Anda pilih mana, Pak? Tuh, Ayo, coba ada yang pilih. nanya tuh Pak. Apa itu Pilih. rahasianya tuh? Ada yang nanya Pak. Ayo, coba pilih. Anda mau pilih mana? Ngejar cuan atau dikejar cuan? Coba pilih mana? Coba tulis. Tulis di komen. Saya pengen tahu. Nah, kejar cuan tuh Pak. Iya. Kejar cuan. Dikejar atau ngejar cuan? Coba dikejar atau ngejar? Coba. Nah, betul. Dikejar cuan. Ya. Gimana caranya Anda dikejar cuan? Yaitu ya Anda ketika beli saham harus siap risikonya dari awal dong. Misalnya, anggap aja gini, Anda mulai dengan modal 1 juta rupiah, ya. Terus Anda pikirlah, maksimal risiko yang siap Anda tanggung itu berapa? Misalnya, amit-amit, itu sahamnya turun 10%, jadi Anda rugi 100.000. Nah, itu ya. Nah, ketika Anda rugi 100.000, apakah Anda masih bisa tidur tenang sampai ngimpi-ngimpi? Nah, kalau jawabannya ya bisa, ya udah beli segitu. Ya, tapi kalau jawabannya nggak bisa, wah jangan beli segitu. Jadi, Anda pastikan ketika Anda beli saham atau ketika Anda bisnis apapun itu, mau buka kafe gaul kayak, mau buka kopi kayak ya, yang penting Anda pastikan Anda siap menanggung risiko maksimalnya berapa. Ketika Anda udah temukan angkanya, maka Anda silakan beli segitu, ya. Jangan melebihi tingkat risiko yang siap Anda tanggung. Kenapa? Kalau Anda belinya udah siap risiko dari awal, otomatis hati Anda damai, ya, pikiran Anda tenang. Ketika hati Anda damai, pikiran tenang, maka Anda gak perlu cari cuan. Nanti tiba-tiba cuan datang sendiri. Kok bisa? Mungkin Anda pernah mengalami. Anda mau cari baju buat pesta ke mall, ya. Ketika Anda cari malah nggak nemu-nemu, kok jelek-jelek ya. Tapi ketika Anda nggak nyari, jalan ke mall, nemu sendiri, kok tiba-tiba banyak baju bagus. Nah, itu dia. Atau Anda misalnya kehilangan kunci, dicari mana-mana, nggak nyari. Tiba-tiba ketika Anda nggak nyari, kuncinya muncul sendiri. Itu juga bisa diaplikasikan di investasi di pasar modal, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah ketika Anda tidak mencari, Anda tiba-tiba didatangi. Nah, itu dia. Jadi gimana caranya seperti itu ketika Anda investasi saham? Yaitu Anda mulai dengan berapa maksimal risiko yang siap Anda tanggung ketika Anda beli saham. Baik. Ya, itu yang tanya itu adalah good question itu ya. Pak, bener nggak? Lanjut Pak, betul Pak. Trading itu harus depan laptop berjam-jam. Menurut saya pribadi, orang-orang yang mantengin market tiap menit di depan laptop, matanya melotot, not running trade, ya, itu adalah orang-orang gila. Iya, kenapa? Saya beli saham, ya, malah saya nggak mau mantengin tiap hari, gila, ya. Kenapa kok orang-orang melakukan itu? Karena mereka punya asumsi, salah satu asumsi yang paling lugu sepanjang masa, yaitu apa? Kalau saya scalping
Kalau saya day trading, kalau saya tiap hari bisa cuan 1%, 2% aja tiap hari, selama 30 hari misalnya, maka pada hari ke-30 saya langsung auto cuan gila-gilaan. Ya, itu adalah asumsi lugu. Di mana banyak orang terjebak sama asumsi semacam itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu di dalam market kan nggak tiap hari naik terus, ya. Karena kinerja portfolio saham Anda itu dijamin dipengaruhi ya oleh IHSG. Ya, kalau IHSG hijau ya otomatis porto Anda gampang hijaunya dan sebaliknya, ya. Dan karena Anda scalping tiap hari, biasanya umumnya kalau orang yang masih baru belajar trading saham, mereka ketika profit tipis, buru-buru diambil, dijual. Ya. Kenapa kok dijual? Biasanya alasannya adalah saya takut turun, Pak. Kalau gitu jual aja deh, apa-apa. Aman kan profit, Pak. Ya. Tapi ketika yang loss gede, bukannya dijual, malah disayang-sayang. Jawabannya adalah, iya Pak, karena fundamentalnya bagus. Atau prospeknya masih cerah gitu ya. Dan tiba-tiba dia jadi investor jangka panjang. Padahal dia sendiri sudah menyalahi niat. Nah itu dia ya. Bahkan ada toh di kitab suci kan, amal manusia itu didasari pada niat awalnya, ya kan? Dan itu juga berlaku di pasar modal. Ya kalau niat awal dari Anda itu trading, scalping, day trading, ya udah ketika sore misalnya Anda harus clear semua posisi, gak peduli cuan atau yang loss. Nah, itu harus disiplin, ya. Niat setia dengan niat Anda. Tapi kalau orang-orang mayoritas cuan tipis diambil, yang loss gede malah disayang-sayang. Ya, dan itulah bikin portfolio orang boncos. Kenapa? Karena yang turun itu, yang rugi itu, besoknya cenderung tambah turun lagi. Makin tebel. Dan akhirnya cuan tipis yang kemarin mereka ambil itu udah nggak ada gunanya, nggak bisa nutup udah. Apalagi diperparah ketika mereka average down, wah tambah gila, ya tambah gila, di average down. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya cuan? Gampang, ya gampang. Anda saya beri rahasianya, Anda ngerti caranya, ya. Tapi belum tentu Anda bisa melakukannya karena harus butuh pengalaman ini ya. Caranya cuan adalah Anda gimana tuh Pak? Lakukan sebaliknya. Yaitu ketika Anda punya profit, Anda harus mau jalankan terus. Ya, let your profit run. Tapi ketika Anda punya yang rugi, loss, ya, Anda harus mau cepat jual. Nah, itu dia. Jadi yang Anda lakukan adalah totally kebalikan dari 99% ya mainan saham ya. Oke. Apakah udah mulai masuk semua? Ini saya juga lagi di kantor Surabaya. Kayak masih nunggu masuk dulu nih, aduh. Iya. Oh, lagi di office. Ini enak nih, lagi jam makan siang, jadi belum orang. Oke. Pak ya. Ini udah mulai ada yang join. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau mau punya pertanyaan. Ya. Bapak Ibu kalau mau ada yang pertanyaan mengenai saham ataupun mengenai tadi ya, kiat-kiatnya Pak Adi, bisa ditanyakan tuh dengan Pak Adi langsung ya. Saham apa yang besok naik Pak Adi? Gitu ya.
Nah ya Pak Adi, nah, di minggu ini Pak Adi ada stock pick dari Pak Adi Pak? Well, banyak mah, ya. Waduh. Bagi Pak, boleh beberapa Pak. Jadi Bapak Ibu, salah satu sektor favorit saya saat ini adalah sektor energi. Misalnya, ya Anda udah tahu lah ya, kalau sekarang ini beberapa saham sektor energi lagi hot, ya kan? Kayak Raja, kemudian kemarin SMMT, apa lagi? PTBA, Adaro juga mulai bangkit lagi, betul? Iya. Nah, Bapak Ibu, saya beri tips bahwa saham-saham dalam satu sektor yang sama, pergerakan harga sahamnya itu cenderung mirip. Ya, nggak peduli kondisi fundamental masing-masing saham tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Anda beli saham harus ngecekin dulu gimana fundamentalnya, berapa PER, EBITDA-nya. Itu mah sudah masa lalu sayang, ya. Yang ada di market itu melihat masa depan, ya. Karena apa yang Anda lihat di laporan keuangan itu hanya terjadi sudah terjadi di masa lalu, ya. Nah, contohnya Anda bisa aja bilang bahwa apa itu saham ABCD atau salah satu saham energi misalnya, anggap aja SMMT lah ya. Ketika dia belum jalan, oh iya itu naik karena fundamentalnya bagus atau punya prospek cerah atau whatever lah, ya. Tapi tahukah Anda, Bapak Ibu, meskipun nggak peduli dia fundamentalnya bagus, kayak PER-nya di bawah 10, kayak PBB di bawah 1, kayak ya, tapi kalau harga minyak bumi nggak naik, itu saham nggak akan kemana-mana sayang. Kalau mau turun ya turun langsung ya Pak. Turun ya, nggak peduli pernya murah atau BB rendah. Juga sama dengan sektor-sektor lain, misalnya saham-saham sektor agri misalnya ya, ALI ya, SIMP dan LSIP dan lain. Itu nggak peduli sahamnya punya kinerja fundamental bagus, tapi kalau harga CPO nggak kemana-mana, ya itu saham bakal sideways terus. Baik Pak. Ya, saya juga belajar banyak kok dari misalnya Bapak Lo Keng Hong, ya, beliau adalah salah satu investor legendaris di Indonesia, ya, meskipun beliau fundamentalis, tapi beliau tetap berpegang teguh pada komoditi, ya kan. Jadi seperti Anda tahu bahwa pergerakan harga komoditi, ya, itu nggak ada hubungan yang sangat signifikan dengan kinerja fundamental, ya. Baik. Pak, ini ada tanggapan nih Pak. Nah, Pak, itu berarti inti dari semuanya berserah tuh Pak. Ya. Berarti inti dari semua ini adalah berserah dan ikhlas. Betul banget. Ya. Yang bikin Anda cuan, ya, yang bikin Anda profit, yang bikin rezeki Anda bisa lancar, ya, itu bukan karena Anda pinter baca teknikal atau pinter baca fundamental, enggak. Ya, tapi sumber dari profit, rezeki, cuan, ya, keuntungan itu sangat spiritual. Ya, bukan teknikal, bukan fundamental, tapi sangat spiritual. Contohnya, biasanya mayoritas trader, ya, itu ketika mereka punya saham yang lagi naik, kemudian dia buru-buru dijual, ya, tapi besoknya ternyata tambah naik lagi. Biasanya mayoritas dia bakal menyesal. Bener Pak. Ya. Ajar, gue dikejain bandar ya. Padahal kalau menurut Anda lah ya, orang seperti itulah ya, yang dia kan gini ya, hidup adalah pilihan, oke? Anda punya dua pilihan. Pertama, bersyukur. Kedua, menyesal.
Ya, mayoritas orang memilih untuk menyesal. Tahu gitu, kemarin gue nggak jual sahamnya. Nah, itu biasanya. Ngamuk-ngamuk dia. Ya. Menurut Anda, Pak Ibu, orang model kayak gitu, yang lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih, kira-kira orang seperti itu bakal dikejar rezeki apa enggak? Coba jawab sih. Coba ketik, tulis. Iya atau enggak? Coba tulis. Saya pengen tahu. Hah? Iyalah, ya nggak peduli dia jago fundamental, dia jago teknikal, baca Fibonacci, stokastik, candle pattern dan lain-lain. Ya, tapi kalau isinya orang itu suka komplain mulu ya, sambatan, nggak mau lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Gimana caranya bisa hoki datang, kan? Ya, padahal trading saham itu adalah sebuah bisnis serius dan semua bisnis di dunia ini supaya bisa berhasil, salah satu faktornya adalah keberuntungan hoki. Di mana orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang sering bersyukur, berterima kasih. Jadi ketika Anda punya saham misalnya, Anda jual, take profit, Anda harus bersyukur, ikhlas, terima kasih, bersyukur. Jangan menyesali, dosa malah. Ya, kalau Anda lihat misalnya, Anda suka nonton YouTube, nonton wawancaranya Pak Lo Keng Hong. Anda perhatikan beliau ketika ngomong, ya, itu kata-kata beliau itu selalu penuh dengan aura positif. Saya bersyukur, saya juga masih ada yang masih ada yang bisa saya syukuri, ya, sabar aja, nggak apa-apa, tenang aja, bla bla bla. Coba Anda perhatikan, ya, dan Anda bedakan dengan orang lain, sesama trader saham misalnya, teman-teman Anda deh, gimana? Nah, kan? Itulah bukti bahwa cuan, profit, dan lain-lain, termasuk dari saham pun, itu sifatnya sangat spiritual, bukan teknikal, bukan fundamental. Nah, itu dia. Nah, cakep Pak. Oke. Berarti memang untuk ya trading saham maupun ada berita apapun, maupun ada sentimen apapun, kita harus tetap stay good spiritual lah ya Pak. Betul. Sekali lagi, dari awal saya bilang bahwa rezeki atau cuan atau profit datang dari hati yang damai, pikiran yang tenang. Ya, selama Anda punya ketenangan hati, kedamaian pikiran, nanti cuan akan datang tanpa Anda cari. Nah, itu dia. Oke Pak. Siap. Oke, jadi teman-teman sahabat investor semuanya ya, insight dari Pak Adi ya. Jangan panic buy atau panic sell gitu, tapi stay good in spiritual. Betul banget ya. Apalagi FOMO ya. Teman-teman pada rame beli Bitcoin, lu ikut-ikutan. Sekarang apa? Boncos. Ya. Jadi Bener. kunci ya dari Anda bisa sukses atau bisa cuan ya. Itu Anda jangan suka ikut-ikut teman atau orang kebanyakan. Itu dia. Ya. Anda harus punya pola pikir, mindset berbeda dibanding orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan, itu mayoritas FOMO. Itu dia, ya. Fear of. Nah, jadi naik takut, turun tambah takut. Nah, itu. Ya. Jadi galau ya Pak ya. Oke. Nih Pak, ada teman saya suka FOMO ikut-ikutan. Ada jadi curhat di sini. Betul, dan katanya orang-orang FOMO itu portonya pada kebakaran mulu dari dulu. Iya. Apalagi akun sekuritas yang majang bintang film gitu-gitu ya. Payah wah itu. Oke Pak, siap Pak. Oke, untuk sahabat investor semuanya perlu diingat ya, cut your loss short dan let your profit run. Betul banget. Jangan lupa terus dan tetap stay ikhlas dan sabar ya Pak ya. Dan bersyukur. Itu dia. Siap. Oke. Thank you nih Pak Adi atas insight-nya. Nah, jangan lupa ya Pak Adi tadi ada bilang untuk ke sektor energi juga
sahabat-sahabat investor. Mm-mm. Jadi memang trennya lagi di situ ya Pak ya. Betul. Makanya teman-teman jangan ke yang lain dulu, fokus di sektor energi dulu. Dan jangan lupa stay ikhlas dan sabar ya Pak ya. Oke, thank you Pak. Ini udah sudah mau udah buka nih pasar nih. Udah 5 menitan udah buka. Kita akhiri ya Pak ya. Oke. Topik kita kali ini. Thank you Pak Adi atas insight-nya. Ya, Jangan sampai ketemu. lupa sahabat investor semuanya setiap Kamis ya bersama Pak Adi Hartono dan juga besoknya kita ada juga Tegif di pagi hari bersama Ciliza Kak Suryanata. Siap. Terima kasih Pak Adi atas insight-nya. Jangan lupa sahabat-sahabat investor nantikan Pak Adi minggu depan dan juga nantikan acara-acara HP sekuritas lainnya. Terima kasih Pak Adi. Salam cuan.